Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Danisa, NPM 76, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 6B, Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi dalam kepramukaan atau gugus depan. Gugus depan merupakan kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik, pembina, pramuka, dan majelis pembimbing gugus depan. Gugus depan lengkap terdiri atas 1. Perindukan siaga berusia 7-10 tahun. Yang kedua, 1 pasukan pramuka penggalang berusia 11-15 tahun. 3. 1 ambalan pramuka penegak berusia 16-20 tahun. 4. 1 rencana pramuka pandega berusia 21 tahun sampai 25 tahun. Administrasi dalam arti luas adalah semua pekerjaan, kegiatan, dan usaha-usaha pembinaan di dalam organisasi gerakan pramuka. Administrasi dalam arti terbatas atau sempit ialah meliputi penataan dan penertiban secara tertulis dan ketentuan, yaitu kegiatan-kegiatan yang disebut tata usaha dalam gugus depan. Gerakan Pramuka Gugus Depan sebagai pusat gerak dan wadah pembinaan pramuka perlu adanya dukungan administrasi secara tertib namun sederhana. Administrasi gugus depan atau GUDEP adalah semua perencanaan kegiatan dan tata cara tulis-menulis dalam lingkungan gugus depan atau GUDEP. Kemudian, program kerja gugus depan dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan di pangkalan baik itu gugus depan SD, SMP, maupun SMA, ataupun di perguruan tinggi, maka diperlukan pembuatan program kegiatan untuk peserta didiknya, serta kelengkapan administrasi dalam gugus depan. Kegiatan adalah merupakan proses memperkenalkan atau memahamkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan pembuatan program kegiatan untuk peserta didiknya, serta kelengkapan administrasi dalam gugus depan. Kegiatan adalah merupakan proses memperkenalkan atau memahamkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan dalam mencapai tujuan sehingga diharapkan akan terbentuk manusia yang kreatif dan mandiri. Program kerja disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan dan latihan bagi pembina dan anggota gerakan pramuka di gugus depan. Yang pertama ada kegiatan program kerja tahunan, merupakan rencana kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Prota ini dijabarkan menjadi 3 tahapan yang masing-masing berlaku selama 4 bulan. Pelaksanaannya dapat dilakukan menurut skala prioritas mana yang perlu didahulukan sesuai dengan kondisi tadik dan lingkungannya. Yang kedua, program kerja mingguan, yaitu memuat tuntunan kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu latihan rutin. Pada slide berikutnya yaitu pembukuan. Yang pertama, buku catatan pribadi peserta didik. Merupakan buku tersebut dipegang oleh ketua GUDEP atau harus selalu dimutakhirkan. Buku catatan pribadi berisi yang pertama, nama lengkap, yang kedua, nama dan tempat tanggal lahir, yang ketiga, agama, yang keempat, tanggal dan masuk menjadi anggota gerakan pramuka, yang kelima, sifat baik yang perlu Yang kedua, ada buku registrasi peserta didik. Buku registrasi peserta didik berisikan yang pertama, nama lengkap, jenis kelamin. Yang kedua, tempat dan tanggal lahir. Yang ketiga, agama. Yang keempat, nama orang tua atau wali. Yang kelima, pekerjaan orang tua atau wali. Pada slide berikutnya, surat menyurat keluar atau masuk. Surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, penyampaian pernyataan dan permintaan kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan pemberitahuan atau pengendalian arus baik berita tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, laporan atau perencanaan atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan, penambahan, kekurangan-kekurangan, atau perubahan-perubahan. Surat menyurat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, surat masuk. Surat masuk ialah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instan atau pihak lain
yang penerimanya dipusatkan dan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. Yang kedua, surat keluar. Surat keluar ialah berita-berita yang diterima dari instan atau pihak lain yang penerimanya dipusatkan dan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. Yang kedua, surat keluar. Surat keluar ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk dijadikan kepada pemimpin atau disalurkan melalui kepada sekretariat atau sekretaris atau pejabat yang diberi wewenang peneliti. Sekian video dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.